Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo bro, jumpa lagi dengan saya di channel Pujo Bengkel. Oke, intinya salam sukses untuk semuanya. Baik, kali ini kita sama-sama belajar ya. Nah, saya akan berbagi bagaimana cara yang baik dan benar memasang ring piston dan menentukan posisi atas bawah piston. Baik, yang pertama, ini kebetulan ada sampel atau contoh Honda Blade 125 injeksi, kode mesin KZZ. Baik, untuk pemasangan ring piston yang perlu diperhatikan, memang ada beberapa versi. Yang pertama, pakai rumus Mercy atau rumus lambang Mercy ya, bentuk Y, itu versi utama. Nah, yang kedua yang sering saya gunakan, saya pakai yang versi silang ya, 4 titik. Jadi artinya apa ini? Nah, ini intinya tentu, tapi sebelumnya untuk mengenali ring piston ini terdiri dari tiga bagian untuk ring 4 tak ya, bukan 2 tak. Kali ini kita bahas khusus 4 tak. Bagian yang pertama ini ring oli, ada 3 item ya. Nah, ini ring oli semuanya. Ini ring lubangnya dan ini untuk ring cincinnya ya. Yang dua ini ring oli. Kemudian untuk yang dua ini adalah ring kompresi ya. Nah, dia ada yang di depan, ada yang di belakangnya. Nah, bagaimana cara membedakan antara ring kompresi yang depan dan belakang? Yang membedakan adalah kalau dari ring baru itu tandanya ada tandanya ya, ada yang tanda T atau T2. Tapi kadang-kadang ada juga tandanya itu T semua. Jadi tentu kalau lihat tanda ya, kalau seperti ini kebetulan ada tanda T dan T2, ini lebih mudah. T-nya itu yang depan, T2-nya yang di belakangnya. Nah, dia kan posisinya ring oli yang paling belakang, tengah ring kompresi, yang depan juga ring kompresi. Nah, jadi kalau menemukan yang tandanya sama, itu hanya huruf T saja. T-nya ini untuk menunjukkan dia di depan, maksudnya ini pistonnya di depan gini ya, bukan di belakangnya gini ya, depan gini maksudnya, di muka pistonnya. Cuman untuk posisi apakah ini yang di depan, ini yang di belakangnya, nah, ini kan ada tempat pistonnya nih. Nah, yang ini untuk oli, ini ring tengah, ini ring yang depan, ring kompresi tengah, ini depan. Nah, tentu kembali lagi untuk mana yang depan, nah, diraba saja. Kalau dia yang tajam, yang sisinya tajam dan ukurannya biasanya lebih tebal sedikit daripada yang depan, nah, sisinya lebih tajam, ini berarti ring yang di belakang, maksudnya di belakangnya ini ya. Nah, ini yang depan, ini yang tumpul, artinya tidak terasa, tidak ada tajamnya. Kali ini terasa tajam dan memang dia kalau diukur itu memang bentuknya siku ya, tidak ada landainya. Nah, ini yang di belakangnya ya. Itu adalah untuk menentukan mana yang di depan, mana yang di tengah. Kalau ring oli saya kira jelas ya, ring oli untuk ring lubang olinya itu ya di tengah-tengahnya.
Ini ada cincin yang dua. Nah, ini ya di yang mengapit ini ya, mengapit ring lubang oli ini. Nah, itu saya kira ada jelas. Nah, kemudian apa tandanya ini? Tanda saya gunakan tanda silang ini. Nah, ini adalah untuk posisi gap ringnya atau jarak ini, yang jarak renggang ringnya ini. Nah, jadi saya pakai rumus yang silang saja, walaupun banyak yang pakai rumus Y atau rumus Mercy. Sebenarnya saya kurang sama saja lah. Yang penting jangan gap ring ini, ring yang depan, terus ring yang kedua atau yang tengah ini, gapnya itu sejajar. Intinya jangan sampai sejajar. Sebetulnya intinya di sini, tapi untuk lebih akuratnya harus benar-benar diukur jaraknya ya. Artinya walaupun tidak sejajar ya jangan jaraknya itu terlalu dekat sekali misalnya kan, karena nanti pada waktu pemasangan tentu akan baik berikan tanda yang seakurat mungkin. Nah, itu untuk posisi gap ringnya ya. Jadi tanda ini untuk posisi gap ring. Kemudian bagaimana menentukan mana ini pistonnya yang posisi di atas, mana yang di bawah, gitu kan? Nah, ini sebagai ini blok atas bawah. Nah, ini yang di atasnya yang atau yang seperti ini, yang seperti ini. Nah, untuk menentukan itu ada beberapa cara. Kalau kawan-kawan mungkin belum mempunyai ini penggaris pengukur ini, bisa melihat tanda di pistonnya. Cukup melihat tanda di piston juga bisa. Ada 3 tanda yang pasti bisa dijadikan patokan, karena setiap piston itu berbeda-beda. Ada yang polos, ada yang ada coakan atas bawahnya, ada yang coakannya besar, ada yang kecil, dan bermacam-macam lah ini. Ada yang polos datar, ada yang cekung dan coakan. Nah, tapi kalau untuk piston-piston standaran ya, ini standaran, bukan apa namanya untuk bore up. Nah, itu tandanya ada 3. 1 tanda huruf in, tulisan in seperti ini, kebetulan contoh Honda. Ini yang banyak digunakan Honda itu, dia kasih tulisan in. Ada juga yang menggunakan tanda panah, ada juga yang hanya menggunakan titik. Nah, kita bahas yang pertama, yang in, yang memakai tanda in ini adalah posisi atas ya. Nah, jadi posisi yang di atas. Nah, kalau tanda panah, nah itu posisi yang di bawah. Nah, mungkin jelasnya begini ya. Misalnya ini contoh ya. Ini tidak ada tandanya tulisan in atau enggak ada tanda coakan juga. Dia ada tanda panah ke bawah. Nah, ini panahnya yang di atas atau yang bawah ini. Nah, tentu panah ini ada menunjukkan dia bawah ya. Nah, atau kalau pistonnya itu tegak atau bloknya tegak, nah, ini panah ini menghadap ke lubang X. Nah, itu kalau tidak ada tanda in. Karena kalau pakai tanda coakan klep itu ada beberapa piston itu yang coakannya lebih besar, itu ternyata dia di arah bawah atau arah buang. Nah, jadi biasanya saya sering jumpai untuk di Yamaha ya, itu
yang atas coakan, kan ada piston yang ada coakannya itu. Nah, coakan yang lebih lebar itu ternyata dia di tanda buang. Nah, tapi kalau itu pasti ada tanda untuk mana tanda bawahnya, biasanya tanda titik. Nah, misalnya ini ya, ini coakannya ini lebar, ini coakannya sedikit. Nah, logikanya tentu klep yang lebar itu kan klep in ya, klep masuk ya. Nah, tentu kalau kita tidak memperhatikan tanda lainnya, nah tentu kita akan pakai yang coakan lebar ini untuk yang masuk, padahal di sini ada tanda titik. Nah, tanda titik inilah yang kita jadikan acuan. Kalau sejauh pengalaman saya, kalau hanya coakan saja tidak ada, itu pasti ada tanda yang lain selain coakan ya. Umumnya tanda titik atau tanda panah. Ada juga yang coakan dengan tanda huruf in ya. Jadi kalau patokan yang pasti itu tidak usah berpatokan pada coakan, cukup lihat tanda yang lainnya saja, in atau titik atau panah. Dipastikan kalau in itu dia di atas, itu menandakan arah ke intake-nya atau klep masuknya. Yang panah dengan titik itu dia tanda di bawah atau tanda ke X-nya. Atau kalau mau lebih pakai penggaris ukur ini, nah dia perbandingannya untuk yang bawah atau yang X, kalau pistonnya tegak, untuk arah yang buang itu perbandingannya yang bawah itu lebih besar. Nah, kita tes ya, kita ukurnya, kita pasang pennya, kita ukur ini untuk bawahnya ya. Bawahnya, nah di sini 33 ya, 33 mili. Nah, kemudian kita ukur yang atasnya. Nah, atasnya ada 32. Jadi selisihnya 1 mili. Dan rata-rata untuk kelas-kelas motor bebek memang 1 mili selisihnya. Ya mungkin kalau realnya komanya ya intinya 1 mili sekian lah koma. Tapi kesimpulannya untuk yang X itu perbandingannya dia lebih besar atau lebih panjang kalau diukur dari titik tengahnya. Atau logikanya gini, misalnya ini titik tengahnya, nah, titik tengah ini ya, maksudnya titik tengah yang ini di lubang pen, bukan depan ya, sini itu nanti antara atas ini dengan bawah itu bawahnya lebih besar gitu. Baiklah, sampai di sini dulu untuk berbagi kita, dan jangan lupa like video ini, subscribe, dan bagikan ke kawan-kawan kita untuk kita saling berbagi ilmu. Oke, salam sukses terus, sampai jumpa.